Halo sobat pendaki Ndeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sama-sama mendaki ke Gunung Pangrango. Ya, Gunung Pangrango adalah salah satu gunung di Jawa Barat yang memiliki trek tanah dengan akar-akar serta banyak pohon tumbang ini menjulang 3019 meter di atas permukaan laut. Gunung ini sering sekali terlihat berkabut. Terlepas dari mitos apapun yang dipercaya oleh masyarakat lokal, itu adalah kearifan lokal yang harus kita hargai. Tapi tujuan kita hanyalah tadabbur alam. Semoga dengan kegiatan ini kita akan semakin sadar betapa maha besar dan agung Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membuat gunung seindah ini. Sahabat pendaki dan juga sahabat rebahan, happy watching. Teman-teman, pendakian ini sudah dimulai dari sehari sebelumnya karena memang kami melakukan pendakian lintas Gunung Gede dilanjut ke Gunung Pangrango. Di hari pertama, kami naik lewat base camp Gunung Putri, alun-alun Surya Kencana, dan nendak juga di alun-alun Surya Kencana. Hari kedua, kami naik ke puncak Gunung Gede, kemudian turun lewat Tanjakan Setan, dan berakhir di pos Kandang Badak. Malam kedua, kami nenda lagi di pos Kandang Badak, bersantai, memasak, dan istirahat. Baru pada pagi harinya kami summit ke puncak Gunung Pangrango. Oke teman-teman, pagi ini kita akan summit ke Pangrango. Kebetulan kita dapat teman satu rombongan. Berapa orang, Kak? Empat orang. Iya. Ini dia. Silakan, Kak, perkenalkan diri sambil jalan. Nama saya sambil Mulkis. jalan. Muklis? Iya, Mulkis. Ya, oke. Selanjutnya? Nama saya Ajis. Ajis, ya kayak adik saya namanya. Saya orang Sunda, nama saya Usep. Usep, ya oke siap. Kasep, Tata. Saya Dini. Dini? Ya. Hardini bukan? Bukan. Oh bukan. Dini aja. Siapa Mas? Saya dengan hari. Hari apa? Hari Senin. Apa hari Selasa? Sok-sokan. Sok-sok Udah kecekit lagi. Tuh kan, baru juga dikasih tahu. Baru dibilang sok-sokan. Ini untuk kondisi jalurnya teman-teman. Kita harus melompati pohon tumbang. Iya, memang rata-rata kayak gini. Melompatin pohon rebah. Untuk vegetasinya bisa dibilang heterogen teman-teman. Berbagai macam tanaman ada. Dari muka pohon yang berumur ratusan tahun ataupun tanaman pakis-pakisan seperti ini. Itulah ritual penangkal hujan ala Pak Haryanto. Jadi karena kita dapat teman trekking ke Pangrango, kita jadi 7 orang semuanya. Teman-teman, jalur ke Gunung Pangrango di awal-awal summit ini masih tergolong manusiawi lah ya. Jalur tanah, banyak akar-akaran, dan belum terlalu miring. Tapi gimana kondisi jalur setelah ini? Tonton terus ya, jangan di skip. Nah, rupa-rupanya ritual penangkal hujan yang tadi dilakukan Pak Haryanto nggak manjur nih. Pas di sini sih masih terang. Beberapa menit kemudian hujan pun mulai turun. Di tengah perjalanan kita disambut dengan rintik hujan. Kita pakai jas hujan. Gampang itu nih. Lagi ada lagi. Aduh. Jadi sepanjang trek menuju ke Gunung Pangrango ini banyak banget pohon tumbang ya teman-teman ya. Harus berhati-hati. Mantap. Gimana? Sampai sini? Mantap. Mantap ini. Semangat ya tetap ya. Yuk.
Treknya lumayan nanjak terus. Jadi kita setiap 10 menit break. Untungnya sekitar setengah jam kemudian hujan pun berhenti. Kita nggak perlu gerak-gerakan deh pakai jas hujan. Pada ngomongin apa sih mereka itu? Pohon pisang. Padahal. Apalagi dia latihannya kan tanpa ini alat. Iya. Udah di sana mah sekarang pohon pisang masuk ke kategori ini jadi pohon langka. Ini udah apa ya? Pengen jalan mana udah mendingan diam. Diam. Di tempat ini, Hari mencoba jalur yang berbeda dari rombongan. Sampai temu di atas, guys. Sampai di sini, kondisi jalur semakin menanjak. Dengerin deh, nafas pun sampai begini nih. Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan. Jangan sedih loh. Harusnya melelahkan ya. Iya. Ganti melelahkan. Bentar. Saya coba dia. Bentar. Dan akhirnya kami menemukan tempat yang cukup landai dan muat buat kami berenam untuk beristirahat, sekedar minum dan makan camilan. Dan di sini kami juga sekalian menunggu Haryanto yang tadi misah jalur. Ini kesalahan, tak seharusnya dalam satu rombongan ada yang terpisah. Bagaimanapun harus selalu bersama. Dan untungnya karena tak menemukan jalur lain yang cukup baik, Hari menyusul kami ke jalur yang kami lewati. Akhirnya rombongan ini kembali utuh 7 orang untuk segera menuju ke puncak. Jadi gini teman-teman, jalurnya tuh kita berbarengan sama jalur air turun. Jadi sedikit licin. Sedang asik istirahat, tiba-tiba Haryanto bilang begini. Maaf ya. Dingin ya mas, kentut dulu. Kentutnya mau belerang. Di tempat ini, kami manjat lagi berpegangan pada akar pohon. Dan karena jalurnya sangat sempit, kami bertujuh harus bergantian untuk bisa melewati tanjakan ini. Kita lewatin tanjakan manja. cicak meong. Dan ini teman-teman, sedikit gambaran tentang kondisi hutan di Gunung Pangrango. Nah. Ya, itu. Ini jalurnya teman-teman. Mantap. Sampai kotor-kotoran. Pokoknya baju nyampe atas dijamin. Penuh dengan tanah menyelinap di antara pohon-pohon dan lorong-lorong sempit. Oh, udah organa ini udah kayak coklat ya. Udah dijilatin nih. Ini jalurnya masih tetap seperti ini. Ini ya jalur sempit, sekalian jalur air. Tapi kayak kita lewatin aja. Ya teman-teman, setelah 3 jam pendakian
kita ketemu jalur landai. Sekarang jam 10. Dari kandang badak jam 7. Kita lihat apakah ada tanjakan kembali atau kan sudah sampai. Alhamdulillah. 3 jam. Keren ya kalau lihat dari sini ya. Dan akhirnya setelah 3 jam perjalanan dari pos kandang badak, kami bertujuh sampai di puncak Gunung Pangrango, 3019 meter di atas permukaan laut. Setelah berfoto-foto, kami lanjut menuju Lembah Mandalawangi untuk bersantai. Jarak dari Tugu Puncak Gunung Pangrango menuju ke Lembah Mandalawangi ini tergolong dekat ya teman-teman. Kita cukup berjalan kurang dari 10 menit untuk mencapainya. Oke teman-teman, setelah 5 menit berjalan dari puncak Pangrango, sampailah kita di alun-alun Mandalawangi. Seperti ini, penuh dengan kabut. Sampai di Lembah Mandalawangi, kami langsung menemukan sebuah prasasti. Di sini tertulis nama Arnis yang meninggal pada tahun 2015. Teman-teman, saya sendiri masih belum tahu fakta tentang Arnis ini. Bisa jadi ia adalah salah seorang korban meninggal di Lembah Mandalawangi ini, entah karena apa. Tapi kita bisa memetik pelajaran dari hal ini. Prasasti atau tugu ini bertujuan untuk mengenang Arnis masa hidupnya tentunya, dan sekaligus sebagai peringatan untuk para pendaki lain agar berhati-hati dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melakukan pendakian. Kita harus sadar bahwa yang namanya mendaki gunung adalah suatu kegiatan yang sangat berisiko. Fisik harus kuat, didukung dengan pengetahuan tentang pendakian yang cukup. Dan satu lagi, jangan sekali-kali mendaki gunung tanpa dampingan seseorang yang sudah berpengalaman dalam kegiatan ini. Gampangnya, dalam suatu rombongan mendaki gunung harus ada beberapa atau minimal 1 orang yang sudah berpengalaman. Jadi, yang berpengalaman ini bisa mengarahkan teman-temannya apabila ada sesuatu yang dilakukan kurang baik atau bisa membahayakan dirinya dan tim, supaya satu tim itu bisa selamat sampai kembali turun. Karena hal terpenting dalam suatu pendakian adalah pulang dengan selamat. Oke teman-teman, sahabat pendaki Deso, kita lagi rest dulu di sekitar 3/4 jalur pendakian Gunung Pangrango. Untuk sebagai input buat teman-teman semua yang mau mendaki ke jalur Gunung Pangrango ini, tolong dipersiapkan untuk fisiknya lebih bagus lagi, karena untuk jalurnya, kontur tanahnya itu sangat licin kalau terkena air hujan. Jadi untuk alas kakinya mohon diperhatikan dan juga dipersiapkan latihan fisik yang memadai. Mungkin dipersiapkan 1 bulan sebelumnya. Jadi bentuk pendakian biar lancar sampai ke puncak. Semangat!